Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini presentasi hanya bisa dilakukan secara virtual, mengingat di masa pandemi ini, sementara waktu tidak memungkinkan untuk berkumpul-kumpul. Kepada Ibu dosen dan SPD MPD, kami sangat berterima kasih karena sudah dengan ikhlas membimbing hingga kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Semoga semuanya yang hadir di presentasi online materi kuliah kali ini diberikan kesehatan dan juga berkat yang berlimpah. Amin. Selamat datang ke presentasi kami. Sebelum ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Delila Melinda, yang kedua Destri, yang ketiga Franciscus Lelen, yang keempat Hendro. Kita akan langsung saja ke pembahasan, yaitu topik utama. Yang pertama, apa itu pendekatan AIDA? Yang kedua, apa itu pengorganisasian surat lamaran kerja? Yang ketiga, bagaimana tips untuk melamar kerja? Yang keempat, apa saja persiapan dalam menulis resume? Yang kelima, bagaimana merencanakan pengorganisasian? Yang keenam, bagaimana cara mengatasi masalah dalam membuat resume? Penjelasan pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA digunakan dalam menulis surat lamaran kerja, yaitu pendekatan attention, interest, desire, dan action. Berikut penjelasan dari attention, interest, desire, dan action. Attention, prinsip utama dalam menulis lamaran kerja adalah attention. Yang kedua, interest. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, desire. Desire berarti hasrat. Pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang keempat, action. Pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Misalnya, memberi kesempatan untuk melakukan wawancara kerja atau job interview. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pengorganisasian lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, paragraf pembuka yang isinya rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Yang kedua, paragraf pertengahan yang berisi pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Yang ketiga, paragraf penutup. Nah, kali ini pembahasan yang paling menarik yaitu tips untuk melamar kerja. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam tips ini? Yang pertama yaitu pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Kualifikasi ini adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Misal di bagian komputer, kita harus melakukan pendidikan khusus untuk memperolehnya.
dan ini tidak harus kursus. Sekarang di zaman modern ini kita bisa mempelajarinya dengan sangat mudah, salah satunya dengan membuka video YouTube. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Kedua ini hampir sama dengan tips yang pertama, hanya saja ini tips tentang membangkitkan minat kita terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal positif. Misal, kita suka bermain musik, kita suka menjadi fotografer, dan lain-lain, itu bisa ditunjukkan. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tulislah surat lamaran dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Seperti pendidikan, pengalaman kerja, sikap minat, aktivitas, dan kualifikasi yang kita lakukan. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Salah satu contohnya dengan berhati-hati dalam merencanakan pencarian kerja dan mengambil langkah proaktif selama proses pencarian. Kamu bisa selangkah di depan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang diincar. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Yang harus Anda hindari dalam melamar kerja yaitu yang pertama, jangan melamar kerja di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Pelamar yang bijak akan tahu pekerjaan apa yang cocok untuknya, apalagi sudah melakukan kualifikasi terhadap apa yang sudah diminati, dan tentunya sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, hindari kata-kata berlebihan. Yang kelima, jangan memohon-mohon, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Artinya jangan memohon-mohon untuk diterima, karena akan nampak sekali kita tidak percaya diri akan diterima ke dalam perusahaan tersebut. Yang keenam, hindari mempermasalahkan gaji, kecuali saat ditanyakan pada wawancara kerja. Yang ketujuh, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Bersikaplah profesional, hindari berkomentar yang sifatnya pribadi kepada perekrut. Memberikan komentar-komentar seperti kritikan langsung kepada wawancara terkait proses seleksi kerja, proses wawancara, dan teknik wawancara yang digunakan, termasuk komentar sanjungan, misalnya komentar yang sifatnya pribadi. Anda pagi ini sangat cantik sekali, saya terkesima dengan kecantikan Anda. Hindari berkomentar pribadi karena hal ini akan memperburuk suasana dan Anda tidak disukai oleh pewawancara. Jika niat Anda ingin membuat pewawancara terkesan, maka lakukanlah dengan elegan dan profesional, seperti mengulas prestasi-prestasi yang pernah Anda peroleh sewaktu sekolah atau pekerjaan sebelumnya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Persiapan untuk penulis resume. Cara pembuatan resume adalah mempersiapkan resume, rencana pengorganisasian, dan masalah-masalah yang muncul dalam penulisan resume. Persiapan menulis resume mencakup 1. Mencari informasi penting dapat dilakukan dengan analisis diri atau self-analysis. Yang kedua, analisis karir atau karir analis. Yang ketiga, analisis pekerjaan atau job analis. Yang kedua, perencanaan resume. Dalam membuat resume sendiri ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, referensi. Yang ketiga, pembuatan resume. Kita lanjut ke slide berikutnya. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain resume kronologis,
atau chronological resume. Yang kedua, resume fungsional atau functional resume. Yang berikutnya, masalah dalam membuat resume. Resume dibuat terlalu panjang sehingga terkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan, sehingga informasi yang disampaikan tidak mencapai sasaran. Yang kedua, resume yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi data yang cukup bagi pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Yang ketiga, format penulisan resume kurang baik. Insiden tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya sehingga isi resume sulit dipahami. Yang berikutnya, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat sederhana atau simple. Alangkah baiknya jika kalimat yang digunakan bersifat sederhana atau simple. Yang berikutnya, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis, dan lebih fatal, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki maupun posisi dan bidang pekerjaan apa yang diminati atau diinginkan. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan atau overconfident. Sehingga mungkin pembaca ragu terhadap resume yang dibuat, apakah data resume memang realistis. Yang berikutnya, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Sebagai contoh, ia menyatakan mampu mengaplikasikan berbagai program komputer, namun setelah diuji hasilnya mengecewakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu resume kronologis. Yang kedua, resume fungsional. Yang ketiga, resume kombinasi. Resume kronologis, cara pengorganisasiannya, resume didasarkan pada kronologis yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Resume yang kedua, resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Yang ketiga, resume kombinasi antara resume kronologis dan resume fungsional. Bentuk resume ini memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam bagian pembuka resume dapat menggunakan berbagai macam judul seperti resume, iktihar riwayat hidup, daftar riwayat hidup, resume, dan sebagainya yang dilengkapi alamat yang jelas. Pada bagian tujuan karir dapat dilihat dari contoh sebagai berikut. 1. Di sini ada penjelasannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masalah dalam membuat resume. Yang pertama, resume tidak lengkap. Resume merupakan langkah awal dalam mengikuti proses rekrutmen. Apabila dikaitkan dengan sebuah hubungan, resume adalah bentuk komitmen tertulis. Pastinya Anda ingin komitmen terbaik, apalagi jika menyangkut masa depan Anda.
Jadi, pastikan resume yang Anda buat lengkap. Yang kedua, terlalu banyak informasi dalam suatu resume. Dahulu, apabila isi resume semakin banyak, maka akan semakin baik. Tapi seiring berkembangnya zaman dan keingintahuan yang serba instan, membuat perekrut mencari yang simpel, kreatif, dan berbobot. Buatlah resume yang singkat, padat, dan jelas. Anda bisa mencantumkan informasi tambahan yang menarik bagi HRD, seperti assessment atau kemampuan dan ketertarikan Anda pada suatu bidang. Yang ketiga, menggunakan alamat email yang tidak jelas. Memilih nama email memang adalah hak yang atau pilihan Anda, tetapi alamat email yang sulit diingat atau menggunakan istilah macam-macam akan mempersulit perekrut dalam proses seleksi. Sebaiknya Anda menggunakan alamat email yang mudah dicari dan mencerminkan nama Anda. Yang keempat, tidak jujur dalam menuliskan identitas. Yang tadinya Anda ingin membuat HRD tertarik, justru yang terjadi sebaliknya. Jika Anda mencantumkan identitas yang tidak jujur, seperti menuliskan kemampuan atau kumpulan sertifikat yang sebenarnya tidak Anda miliki, tetaplah jujur dalam membuat sebuah resume, karena resume merupakan tahap awal dalam proses rekrutmen. Dalam melamar pekerjaan, pastikan Anda sudah menyampaikan resume dengan baik, karena resume merupakan perkenalan awal Anda dengan perekrut. Semoga artikel ini bermanfaat. Semoga berhasil. Kesimpulan, pengertian penulisan resume adalah dokumen yang dibuat dan digunakan oleh seseorang untuk memperhatikan latar belakang, keterampilan, dan prestasi mereka. Sedangkan resume sendiri adalah suatu ringkasan atau rangkuman mengenai sebuah hal. Sedangkan metode resume dapat diterapkan untuk berbagai hal seperti buku, jurnal, dan resume informasi diri. Saran, dengan ini kami sebagai penulis sangat menyadari banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan PPT ini untuk kedepannya. Sekian dari kami sebagai penulis, mengucapkan banyak-banyak terima kasih.